Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Hejun dalam kondisi terikat pada kursi akibat mengalami kerasukan. Entah iblis ini apa yang merasukinya, pastor bernama Andrea yang berusaha menyembuhkannya pun dibuat kewalahan, bahkan terlempar hingga ke pojokan, di mana tokoh utama dalam film ini akan berfokus pada seorang biarawati bernama Gwyn yang diketahui memiliki kemampuan istimewa sekaligus terbiasa dalam mengatasi masalah seperti ini. 여기가 어디라고? 저기다 성수라고? Meskipun telah disiram air suci yang disertai doa, iblis tersebut tetap menolak untuk memberitahukan identitasnya. Ia mengatakan jika dirinya akan memberikan penderitaan kepada Gwyn, sekaligus memastikan kematiannya, di mana Gwyn yang mulai jengkel pun lantas memasukkan sesuatu ke dalam mulut Hejun yang membuat si iblis ketika bungkam, namun belum keluar dari tubuh pemuda yang dirasukinya. Keesokan harinya, Hejun sudah berada di rumah sakit dalam kondisi lemah tak berdaya, di mana seorang suster bernama Michelle menyatakan jika ayahnya yang akan turun tangan dalam mengatasi pasien ini, namun dokter yang ada di sana seketika meragukan akan hal itu karena mengetahui jika ayah Michelle menyangkal akan adanya fenomena kerasukan. 정말 존재하지 않는 걸까? 역시 박형곤 신부님 제자. 그래요. 잘 알겠어요. Dia bernama Paolo, ayah Michelle yang merupakan pastor terkenal namun tidak mempercayai adanya keterkaitan makhluk halus dalam dunia kesehatan. Ia meyakinkan Ibu Hejun bahwa pihak medis dapat menangani masalah ini, di mana si ibu yang mengatakan jika Suster Gwyn sebelumnya berupaya menjalankan ritual pengusiran setan pun cukup membuat Paolo terkejut karena dalam kepercayaan agamanya, wanita tidak diizinkan untuk melakukan hal seperti itu. 정신과 상담과 약물 치료. 수녀님 말씀도... 수녀요? 아니, 서품도 못 받은 수녀가 아이 장엄구마를 치렀다고요? Gwyn sendiri saat ini menemui petinggi gereja untuk meminta izin melanjutkan ritual, namun semua uskup di sana tidak setuju karena dalam ajaran Kristen seorang biarawati tidak diperbolehkan menangani masalah seperti ini, sehingga Gwyn dengan perasaan kecewa mengatakan kepada mereka jika membiarkan seorang dirasuki iblis, hal itu sama saja dengan pembunuhan. 말씀 짜증나게 하시네. 해방수녀회에서 기다리는 건 어떠십니까? 부마자임을 확인했음에도 방관하는 거 역시. Tidak ingin menyerah di situ, Gwyn juga menemui Pastor Paolo di rumah sakit. Ia meminta agar memberikannya izin melakukan pengusiran setan sebelum iblis menguasai tubuh Hejun sepenuhnya. Namun meskipun Paolo adalah seorang pastor, dirinya tetap tidak percaya akan ritual dan menganggap jika apa yang dialami Hejun hanyalah gangguan mental biasa yang harus ditangani secara medis. 제가 가방끈이 짧아서 어렵네요. 학교 폭력과 왕따를 겪으면서 만들어낸 환상입니다. 부만은 없어요. Ibu Hejun yang menemani anaknya di ruang perawatan seketika dihubungi oleh seorang yang menagih hutang, di mana si penelpon mengancam jika dalam waktu singkat tidak melunasi hutangnya, maka akan dibawa ke jalur hukum, sehingga di tengah cobaan yang menimpa keluarganya saat ini, si ibu yang merasa putus asa pun memutuskan mengakhiri hidup dengan cara melompat dari jendela kamar. Setelah jasadnya dievakuasi, Gwyn yang ada di sana seketika merasakan keberadaan roh jahat yang menandakan jika kejadian ini tidaklah terjadi secara kebetulan, di mana Michelle yang rupanya juga menyadari akan hal itu membuat Gwyn langsung mengetahui bahwa biarawati tersebut memiliki keistimewaan, sehingga ia pun lantas mengajaknya ke suatu tempat untuk meminta bantuannya. 난 청각 장애가 있어. Di sana Gwyn mengungkapkan jika dirinya memiliki kemampuan untuk mendengar bisikan roh jahat. Ia mendapatkan keistimewaan ini saat masih kecil, di mana telinga kanannya tidak berfungsi secara normal. Gwyn yang menganggap jika Michelle juga memiliki bakat alami pun bermaksud mengajaknya bekerja sama dalam melakukan ritual pengusiran setan apabila pihak gereja tidak mengambil tindakan. 나 혼자선 불가능해. 저더러 뭘 어쩌라고요.
너라면 적어도 의심은 안 하겠지. Setelah mendengar rekaman antara Pastor Andrea bersama Hejun saat dirasuki iblis, Michelle menjadi teringat akan sebuah kartu tarot pemberian dari kakaknya. Ia yang rupanya bisa meramal nasib seseorang lantas menggunakan kartu itu untuk meramal dirinya sendiri, di mana kombinasi dari dua kartu yang didapatkan olehnya saat ini merupakan sebuah pengingat agar tetap waspada terhadap pikiran serta perilaku negatif yang bisa saja menyesatkannya. Sedikit informasi mengenai Michelle sebelum menjadi biarawati, ia lahir dari seorang ibu yang diketahui menganut aliran sesat, di mana pasca tragedi setelah menemukan kakaknya bunuh diri dalam rumah, Michelle selalu saja merasa dihantui karena kemampuan yang dimilikinya ialah melihat makhluk halus, bahkan ia juga dapat melihat sosok jelmaan iblis. Keesokan harinya, Gwyn mengajak Michelle pergi ke suatu tempat untuk membawa Hejun pada seorang dukun. Ia meyakinkan jika orang tersebut adalah mantan biarawati yang kini beroperasi menjadi dukun profesional, dan setibanya di lokasi tujuan, kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh pemuda bernama Samsul yang merupakan murid dari sosok yang akan ditemuinya saat ini. 차수녀 출신 맞아요. Di sana si dukun yang bernama Yuli langsung menyimpulkan jika Hejun memang telah dirasuki iblis. Ia juga mengetahui terkait Michelle dan merasa jika seharusnya Michelle saat ini sudah memiliki kemampuan layaknya seorang dukun, di mana hal itu cukup membuat Michelle tersinggung setelah mendengar perkataan Yuli yang menilai rendah kehidupan yang ia jalani. 함부로 결정해요? 맞는 네 말. 우리가 성급했어. 물에서 온 놈은 물에서 승부를 봐야겠지? Tanpa membuang waktu, Yuli langsung membawa mereka ke pinggir pantai yang akan menjadi lokasi ritual. Ia lekas memimpin ritual tersebut dibantu beberapa orang yang profesional dalam masalah seperti ini. Namun baru saja memasuki tahap awal, iblis dalam diri Hejun yang merasa terganggu pun seketika meremehkan akan upaya yang dilakukan kepadanya sehingga karena ritual yang dilakukan Yuli tidak berjalan mulus, Gwyn lekas mengembalikan Hejun ke rumah sakit, di mana Michelle yang trauma akan kejadian barusan seketika meyakinkan Gwyn jika Paolo akan berusaha menyembuhkan Hejun melalui bantuan medis dan meminta maaf karena sudah tidak ingin lagi membantunya. 영웅놀이 하세요? 살리는데 명분이 뭐 필요하니? 더는 못 도와요. Mengetahui apa yang telah dilakukan Michelle, Paolo selaku penanggung jawab atas Hejun pun tentu menjadi kecewa terhadap perbuatan anaknya. Ia mengingatkan jika biarawati tidak seharusnya meminta bantuan dukun karena hal itu sama saja dengan penistaan terhadap agama, dan mulai hari ini Paolo memintanya agar percaya jika medislah yang sedang dibutuhkan oleh Hejun saat ini. 김범신 베드로가 만든 이단에 가까운 집단이야. 미카엘네도 이런 걸 그리던 시절이 있었지. 희준이도 자네와 같은 아이라고 생각하는 건가? Setelah meninggalkan ruangan, Michelle tiba-tiba mendapati suara misterius yang memanggil namanya. Ia rupanya dihampiri salah satu pasien wanita yang ingin berterima kasih sekaligus pamit akan pulang ke kediaman keluarganya, di mana keanehan seketika terjadi tatkala wanita tersebut seolah berubah menjadi batu yang ternyata